Ayam Bulbi, karakter dan filosofi rawat. Kalau ngomongin ayam Bulbi, yang pertama harus diluruskan itu satu hal. Bulbi bukan Bangkok, bukan Mangon, bukan Pakhoy. Banyak ayam Bulbi rusak bukan karena ayamnya jelek, tapi karena dipaksa jadi ayam lain. Dirawat pakai pola Bangkok, dilatih kayak Mangon, atau dikeringkan kayak Pakhoy. Akhirnya ayamnya bingung, badannya bingung, performanya juga ikut bingung. Ayam Bulbi itu ayam yang punya tenaga, punya naluri kerja, tapi sensitif di ritme. Dia bukan ayam yang suka dipaksa, tapi juga bukan ayam yang bisa dilepas tanpa aturan. Bulbi itu di tengah-tengah. Kalau pas, enak. Kalau melenceng sedikit, langsung kelihatan turunnya. Bulbi biasanya kelihatan tenang di kandang, nggak terlalu ribut, nggak terlalu galak. Banyak orang salah tafsir, dikira ayamnya kurang mental. Padahal, Bulbi yang bagus justru kelihatan kalem. Dia nyimpen tenaga. Yang bahaya itu Bulbi yang terlalu aktif di kandang. Loncat sendiri, nggak bisa diem. Itu tanda ritmenya nggak ketemu. Soal air, Bulbi itu sedang. Dia nggak sekuat Bangkok, tapi juga nggak selemah Mangon. Kalau dimandiin boleh, tapi nggak tiap hari dan nggak lama. Air di Bulbi itu alat bantu, bukan kebutuhan utama. Salah pakai air, Bulbi bisa jadi lembek atau malah kaku. Makanya sebelum ngomongin mandi, jemur, latihan, yang paling penting itu paham dulu tubuh Bulbi bekerja. Bulbi itu ayam yang cepat panas, tapi juga cepat turun kalau kelelahan. Dia bisa kelihatan kuat di awal, tapi kalau ritmenya salah, di belakang langsung kosong. Bulbi juga ayam yang sensitif sama pakan. Kebanyakan pakan, dia berat. Kekurangan, dia cepat kosong. Nggak ada toleransi besar. Jadi rawat Bulbi itu nggak bisa pakai logika yang penting makan. Harus pas. Kesalahan umum itu ngerasa Bulbi keras karena badannya padat. Dipegang keras, tulang rapat. Padahal keras di tangan belum tentu kuat di kerja. Bulbi itu butuh ringan di badan, panjang di nafas. Kalau berat sedikit saja, performanya langsung ketutup. Ayam Bulbi juga punya mental yang unik. Dia bukan tipe meledak-ledak, dia tipe fokus. Kalau terlalu sering diganggu, sering dipegang, sering dites, mentalnya cepat aus. Bulbi itu lebih cocok dirawat tenang, konsisten, nggak banyak eksperimen. Banyak penghobi ngerusak Bulbi karena terlalu sering ganti pola. Hari ini dimandiin berat, besok dikeringin total. Hari ini latihan keras, besok dikurung. Bulbi nggak cocok sama perlakuan naik turun ekstrim. Dia butuh garis lurus. Di kandang, Bulbi yang enak itu kelihatan santai, berdiri tenang, nafas halus. Kalau dilepas, geraknya langsung rapi, nggak liar tapi terarah. Kalau Bulbi di kandang sudah kelihatan capek, itu tanda rawatannya salah. Di bagian ini, yang perlu dipegang dulu itu prinsip dasarnya. Ayam Bulbi itu ayam keseimbangan. Kebanyakan apapun, dia rusak. Kekurangan apapun, dia jatuh. Rawat Bulbi itu bukan soal nambah, tapi ngatur. Bukan soal keras, tapi pas. Di bagian berikutnya, kita masuk ke rutinitas harian ayam Bulbi dari pagi sampai sore. Mulai dari cara bersih-bersih badan, mandi atau lap, jemur yang pas, umbaran yang cocok, sampai pengaturan pakan harian. Kalau sudah paham watak ayam Bulbi, sekarang baru masuk ke rutinitas harian. Disinilah Bulbi paling sering rusak. Bukan karena ayamnya jelek, tapi karena dirawat terlalu keras atau terlalu ribet. Padahal, Bulbi itu ayam yang maunya sederhana, tapi harus tepat. Pagi hari, Bulbi itu jangan diperlakukan kasar. Begitu dikeluarin dari kandang, dilihat dulu kondisinya. Jangan langsung mandi, jangan langsung jemur. Lihat dulu geraknya. Bulbi yang sehat paginya itu berdiri tenang, badannya kelihatan kering, napas halus. Kalau pagi sudah kelihatan berat atau malas gerak, itu tanda kemarin ada yang salah. Soal air, Bulbi itu nggak sekuat Bangkok, tapi juga nggak selemah Mangon. Jadi mandinya harus pas. Biasanya cukup lap-lap badan atau mandi ringan, bukan siram total. Air jangan kebanyakan. Tujuannya cuma bersihin badan dan nurunin panas, bukan buka pori-pori lebar-lebar. Kalau Bulbi dimandiin kebanyakan air, efeknya pelan tapi pasti. Badan jadi lembek, urat jadi malas, dan ayam jadi cepat capek. Banyak Bulbi kelihatan besar, tapi isinya kosong gara-gara kebanyakan mandi. Habis dibersihin, Bulbi dijemur matahari pagi. Jemurnya jangan lama, matahari hangat sudah cukup. Bulbi itu ayam cepat panas. Kalau dijemur kelamaan, bukannya kering, malah kepanasan dari dalam. Biasanya 20-30 menit sudah cukup, tergantung cuaca.
Setelah jemur, jangan langsung dikandangin. Bulbi perlu waktu transisi, ditaruh di tempat teduh yang ada angin. Di sini badan mulai stabil, napas kembali normal. Ini sering dilewatin orang, padahal penting. Baru setelah itu, bulbi dimasukin ke umbaran. Umbaran bulbi itu wajib kering. Lembab sedikit saja, bulbi langsung lengket. Badan terasa berat, gerak pendek, dan mesutnya mati. Bulbi itu ayam yang sensitif sama lantai dan udara. Umbaran bulbi jangan sempit, tapi juga jangan terlalu luas sampai ayam capek sendiri. Yang penting ayam bisa jalan, berhenti, jalan lagi. Gerak alami, itu yang bikin otot hidup tanpa terkuras. Soal pakan pagi, bulbi itu jangan rakus. Biasanya cukup jagung pecah atau campuran ringan. Jangan kebanyakan. Bulbi yang pagi sudah kenyang biasanya malas gerak dan berat badan. Siang hari, bulbi harus benar-benar istirahat. Ditaruh di tempat sejuk, sirkulasi udara bagus, jauh dari panas dan lembab. Bulbi itu ayam yang gampang panas dalam. Kalau siang dibiarkan kepanasan, sore pasti kelihatan turun. Minum siang cukup air bersih. Jangan sering diganti-ganti. Air bersih yang konsisten lebih penting daripada air macam-macam. Sore hari, bulbi baru dilepas lagi. Bisa umbaran ringan. Jangan langsung latihan. Dilihat dulu geraknya. Kalau sore geraknya masih enteng, berarti rutinitas pagi benar. Kalau sore sudah berat, berarti ada yang kebanyakan. Pakan sore jadi pakan utama, tapi tetap jangan sampai tembolok keras. Bulbi itu lebih bagus agak kosong daripada kekenyangan. Ayam bulbi yang bagus itu padat, bukan gemuk. Rutinitas harian bulbi itu kuncinya ringan tapi konsisten. Jangan hari ini berat, besok kosong. Jangan hari ini rajin, besok malas. Bulbi itu ayam kebiasaan. Sekali ritmenya kacau, balikinnya lama. Banyak orang ngerusak bulbi karena pengen cepat lihat hasil. Padahal bulbi itu naiknya pelan, tapi kalau sudah jadi, stabil. Sebaliknya, kalau dipaksa cepat, jatuhnya juga cepat. Di bagian ini, yang perlu dipegang satu. Bulbi itu ayam yang paling jujur sama rutinitas. Kalau rutinitasnya rapi, dia enteng. Kalau rutinitasnya berantakan, dia berat. Di bagian berikutnya, kita masuk ke latihan ayam bulbi. Latihan yang cocok, yang harus dihindari, dan kesalahan umum yang sering bikin bulbi habis sebelum waktunya. Kalau sudah paham watak ayam bulbi, sekarang baru masuk ke rutinitas harian. Disinilah bulbi paling sering rusak. Bukan karena ayamnya jelek, tapi karena dirawat terlalu keras atau terlalu ribet. Padahal, bulbi itu ayam yang maunya sederhana, tapi harus tepat. Pagi hari, bulbi itu jangan diperlakukan kasar. Begitu dikeluarin dari kandang, dilihat dulu kondisinya. Jangan langsung mandi, jangan langsung jemur. Lihat dulu geraknya. Bulbi yang sehat paginya itu berdiri tenang, badannya kelihatan kering, napas halus. Kalau pagi sudah kelihatan berat atau malas gerak, itu tanda kemarin ada yang salah. Soal air, bulbi itu nggak sekuat bangkok, tapi juga nggak selemah mangon. Jadi mandinya harus pas. Biasanya cukup lap-lap badan atau mandi ringan, bukan siram total. Air jangan kebanyakan. Tujuannya cuma bersihin badan dan nurunin panas, bukan buka pori-pori lebar-lebar. Kalau bulbi dimandiin kebanyakan air, efeknya pelan tapi pasti. Badan jadi lembek, urat jadi malas, dan ayam jadi cepat capek. Banyak bulbi kelihatan besar, tapi isinya kosong gara-gara kebanyakan mandi. Habis dibersihin, bulbi dijemur matahari pagi. Jemurnya jangan lama, matahari hangat sudah cukup. Bulbi itu ayam cepat panas. Kalau dijemur kelamaan, bukannya kering, malah kepanasan dari dalam. Biasanya 20-30 menit sudah cukup, tergantung cuaca. Setelah jemur, jangan langsung dikandangin. Bulbi perlu waktu transisi, ditaruh di tempat teduh yang ada angin. Di sini badan mulai stabil, napas kembali normal. Ini sering dilewatin orang, padahal penting. Baru setelah itu, bulbi dimasukin ke umbaran. Umbaran bulbi itu wajib kering. Lembab sedikit saja, bulbi langsung lengket. Badan terasa berat, gerak pendek, dan mesutnya mati. Bulbi itu ayam yang sensitif sama lantai dan udara. Umbaran bulbi jangan sempit, tapi juga jangan terlalu luas sampai ayam capek sendiri. Yang penting ayam bisa jalan, berhenti, jalan lagi. Gerak alami, itu yang bikin otot hidup tanpa terkuras. Soal pakan pagi, bulbi itu jangan rakus. Biasanya cukup jagung pecah atau campuran ringan. Jangan kebanyakan. Bulbi yang pagi sudah kenyang biasanya malas gerak dan berat badan.
Siang hari, Bulbi harus benar-benar istirahat, ditaruh di tempat sejuk, sirkulasi udara bagus, jauh dari panas dan lembab. Bulbi itu ayam yang gampang panas dalam. Kalau siang dibiarkan kepanasan, sore pasti kelihatan turun. Minum siang cukup air bersih, jangan sering diganti-ganti. Air bersih yang konsisten lebih penting daripada air macam-macam. Sore hari, Bulbi baru dilepas lagi, bisa umbaran ringan, jangan langsung latihan, dilihat dulu geraknya. Kalau sore geraknya masih enteng, berarti rutinitas pagi benar. Kalau sore sudah berat, berarti ada yang kebanyakan. Pakan sore jadi pakan utama, tapi tetap jangan sampai tembolok keras. Bulbi itu lebih bagus agak kosong daripada kekenyangan. Ayam Bulbi yang bagus itu padat, bukan gemuk. Rutinitas harian Bulbi itu kuncinya ringan tapi konsisten. Jangan hari ini berat, besok kosong. Jangan hari ini rajin, besok malas. Bulbi itu ayam kebiasaan. Sekali ritmenya kacau, balikinnya lama. Banyak orang ngerusak Bulbi karena pengen cepat lihat hasil. Padahal Bulbi itu naiknya pelan. Tapi kalau sudah jadi, stabil. Sebaliknya, kalau dipaksa cepat, jatuhnya juga cepat. Di bagian ini, yang perlu dipegang satu. Bulbi itu ayam yang paling jujur sama rutinitas. Kalau rutinitasnya rapi, dia enteng. Kalau rutinitasnya berantakan, dia berat. Di bagian berikutnya, kita masuk ke latihan ayam Bulbi. Latihan yang cocok, yang harus dihindari, dan kesalahan umum yang sering bikin Bulbi habis sebelum waktunya. Kalau rawat ayam Bulbi, itu udah jalan dari hari ke hari, dari pagi sampai sore, dari umbaran sampai latihan. Sekarang tinggal satu hal yang paling penting, bisa baca tanda ayam sendiri. Karena Bulbi itu ayam yang paling jujur, tapi juga paling sering disalahartikan. Ayam Bulbi yang lagi naik, itu kelihatannya tenang. Bukan galak, bukan ribut. Dia berdiri santai, badannya kelihatan panjang, tapi enteng. Kalau dilepas, jalannya ringan, napasnya halus, geraknya nggak buru-buru, tapi pasti. Bulbi yang naik itu bukan yang banyak gaya, tapi yang stabil. Biasanya Bulbi yang naik juga nggak rakus. Makannya cukup, minumnya teratur. Nggak kelihatan kelaparan, tapi juga nggak berat. Temboloknya pas, nggak keras. Badannya kalau dipegang terasa isi, tapi bukan kaku. Ini tanda perawatan hariannya masuk. Sebaliknya, Bulbi yang mulai turun, itu tandanya halus, nggak langsung kelihatan rusak. Biasanya mulai dari gerak, jalannya jadi agak berat, napas sedikit kasar, berdiri lama tapi kelihatan kosong. Banyak orang ketipu di sini, dikira ayam lagi santai, padahal sebenarnya tenaga mulai turun. Ada juga Bulbi yang kelihatannya galak, loncat-loncat sendiri, susah diam. Ini sering disangka naik mental. Padahal pada Bulbi, ini justru tanda ritme kacau. Bisa karena umbaran kurang, bisa karena latihan kebanyakan, bisa juga karena pakan terlalu berat. Bulbi itu nggak cocok dipaksa. Sekali dipaksa, dia nurut. Tapi nurutnya itu nguras. Hari ini kelihatan oke, besoknya langsung kosong. Makanya begitu tanda turun muncul, yang dibenerin itu ritmenya, bukan ayamnya. Langkah pertama selalu sama, kurangin. Kurangin latihan, kurangi gangguan, rapihin jadwal. Umbaran tetap jalan, tapi santai. Mandi tetap ada, tapi lebih ringan. Jemur dipersingkat. Pakan dirapihin, bukan ditambah. Banyak Bulbi bisa balik cuma karena dikasih waktu. Bukan waktu dikurung, tapi waktu buat tubuhnya kerja sendiri. Bulbi itu ayam yang pintar ngatur badan, asal kita nggak ikut campur berlebihan. Kesalahan paling sering dalam rawat Bulbi, itu nyamain sama ayam lain. Disamain sama Bangkok yang kuat air, disamain sama Mangon yang super kering. Padahal Bulbi itu di tengah-tengah. Dia butuh air, tapi ringan. Butuh latihan, tapi jarang. Butuh umbaran, tapi tenang. Kesalahan lain itu kejar tampilan. Bulbi yang badannya terlalu kering kelihatan sangar, tapi cepat habis. Bulbi yang terlalu isi kelihatan gagah, tapi berat. Yang enak itu Bulbi yang pas, walaupun nggak mencolok. Kandang juga sering diremehkan. Bulbi itu sensitif sama suasana. Kandang panas, bising, lembab, itu cepat bikin mentalnya turun. Bulbi suka kandang yang tenang, sirkulasi bagus, nggak sering diusik. Kalau kandang beres, perawatan rapi, latihan pas, Bulbi itu enak banget dirawat.
Dia stabil, nggak banyak drama, nggak naik turun ekstrim. Tapi kalau satu saja kacau, Bulbi langsung kasih sinyal. Di akhir ini, satu hal yang paling penting buat dipegang dalam rawat Bulbi. Jangan serakah sama ayam sendiri. Kalau hari ini ayamnya enak, cukup. Kalau hari ini ayamnya turun, sabar. Ayam Bulbi itu bukan ayam pamer, dia ayam proses. Yang rawatnya tenang, ayamnya kuat lama. Yang rawatnya tergesa, ayamnya cepat kosong. Semoga rangkaian panjang perawatan Bulbi ini bisa jadi pegangan. Bukan buat jadi paling pintar, tapi buat lebih peka. Karena ayam yang enak itu bukan hasil teori, tapi hasil rutinitas yang konsisten. Kalau teman-teman merasa konten gaya kandang seperti ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Ayamnesia. Di sana kita bahas ayam apa adanya, tanpa lebay, tanpa ribet, berbasis pengalaman kandang. Subscribe Ayamnesia, biar ilmu kandang terus jalan dan gak putus di kita saja.